Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas proposal karya tulis ilmiah tepat pada waktunya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu, Bapak dosen, selaku pembimbing, penguji 1 dan penguji 2, karena telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada seminar proposal hari ini. Perkenalkan, nama saya Desa Amadi Dwi Fitriawati, NIM P07134018105. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Uji Angka Lempeng Total dan Identifikasi Bakteri Escherichia coli pada nasi jinggo yang dijual di wilayah Denpasar Timur. Baik, dalam presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bab. Yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan, yang kedua yaitu bab 2 atau tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 atau kerangka konseptual, dan yang keempat yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan, yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Makanan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebab makanan yang kita makan bukan saja harus memenuhi gizi yang cukup, tetapi juga harus tidak mengandung mikroorganisme dan bahan-bahan yang dapat menimbulkan dan membahayakan kesehatan manusia. Kondisi higien dan sanitasi yang kurang pada tempat pengolahan makanan dapat menyebabkan makanan terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Jadi bakteri E. coli ini adalah salah satu indikator terjadinya pencemaran makanan yang dapat menyebabkan penyakit akibat dari makanan. Nasi jinggo merupakan satu jenis kuliner khas Bali yang tidak saja diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga oleh para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Nasi jinggo memiliki ciri khas dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan porsi yang kecil. Selain rasanya yang lezat, nasi jinggo dijual dengan harga yang murah dan terjangkau. Menurut Permenkes nomor 2 tahun 2013, keracunan pangan didefinisikan sebagai kesakitan yang dialami oleh seseorang dengan gejala atau tanda keracunan seperti mual, muntah, sakit tenggorokan, kejang perut, diare yang diakibatkan karena mengonsumsi pangan yang mengandung cemaran biologis atau kimia. Menurut profil kesehatan Kota Denpasar, pada tahun 2018, di Kota Denpasar ditemukan dan ditangani sebanyak 28.593 penderita diare dari semua golongan usia, atau sebesar 113,8% dari target penemuan kasus diare. Dari seluruh penderita yang tercatat, 92% penderita diare yang sudah mendapatkan Oralit. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana gambaran angka lempeng total dan identifikasi bakteri E. coli dalam nasi jinggo yang dijual di wilayah Denpasar Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tujuan umum untuk mengetahui angka lempeng total dan bakteri E. coli pada nasi jinggo yang dijual di wilayah Denpasar Timur. Yang kedua yaitu tujuan khusus, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu untuk mengetahui angka lempeng total pada nasi jinggo yang dijual di wilayah Denpasar Timur. Dan yang kedua untuk mengetahui adanya bakteri E. coli pada nasi jinggo yang dijual di wilayah Denpasar Timur. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang higien dan kandungan mikroba pada nasi jinggo yang dijual di wilayah Denpasar Timur. Yang kedua yaitu manfaat praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bakteriologi untuk dijadikan referensi penelitian lebih lanjut bagi calon penulis yang akan melakukan penelitian tentang angka lempeng total dan identifikasi bakteri E. coli pada nasi jinggo. Selanjutnya itu bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama kita akan membahas kualitas makanan. Untuk mendapatkan kualitas makanan yang baik, dapat melakukan cara pengolahan makanan yaitu menerapkan prinsip higien dan sanitasi makanan. Yang kedua yaitu nasi jinggo. Jadi awal kemunculan nasi jinggo ini adalah di Kota Denpasar di era tahun 1980-an. Pertama dijual di Jalan Gajah Mada, Denpasar yang notabene merupakan tempat pusat
pusat perekonomian yang beraktivitas selama 24 jam. Jadi para pedagang yang memerlukan makanan pengganjal perut dalam aktivitas mereka di malam hari inilah yang merupakan para konsumen nasi jinggo pada saat itu. Selanjutnya total plate count atau angka lempeng total merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba pada suatu sampel. Jadi angka lempeng total ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu metode sebar atau spread plate, dan yang kedua yaitu metode tuang atau per plate. Selanjutnya yaitu bakteri E. coli. E. coli merupakan bakteri berbentuk batang dengan panjang sekitar 2 mikrometer dan diameter 0,5 mikrometer. Jadi bakteri ini adalah bakteri yang tergolong gram negatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas bab 3 atau kerangka konseptual. Yang pertama yaitu kerangka konsep. Jadi kualitas nasi jinggo dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu personal hygiene, yang kedua yaitu cara pengolahan, dan yang ketiga yaitu sanitasi lingkungan. Jadi kualitas nasi jinggo ini dapat diukur dengan melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan bakteriologi, yang kedua yaitu pemeriksaan fisik, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan kimia. Namun pada penelitian ini kualitas nasi jinggo diukur dengan melakukan pemeriksaan bakteriologi. Jadi pemeriksaan laboratorium mengenai kualitas nasi jinggo dilakukan dengan menghitung uji angka lempeng total. Kemudian koloni yang tumbuh pada media dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya cemaran terhadap E. coli. Kemudian, hasil dari pemeriksaan angka lempeng total ini akan dibandingkan dengan Badan Pengawas Makanan dan Minuman Republik Indonesia pada tahun 2012 dan dilihat apakah memenuhi syarat atau tidaknya. Kemudian, untuk identifikasi bakteri E. coli dinyatakan dengan positif atau negatif tercemar oleh bakteri E. coli. Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu angka lempeng total dan identifikasi bakteri E. coli pada nasi jinggo yang dijual di wilayah Denpasar Timur. Selanjutnya yaitu tabel 1 tentang definisi operasional. Yang pertama yaitu nasi jinggo. Didefinisikan nasi jinggo yang berisi lauk pauk yang dibungkus secara tradisional dan dijual di wilayah Denpasar Timur. Cara pengukuran yang digunakan adalah observasi dengan skala nominal. Yang kedua yaitu angka lempeng total yang didefinisikan jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada media plate count agar yang diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Cara pengukuran metode hitung cawan dengan cara tuang atau pour plate dan dihitung menggunakan koloni counter. Skala yang digunakan adalah nominal. Selanjutnya yaitu bakteri E. coli. Jadi E. coli ini merupakan bakteri berbentuk batang dengan panjang 2 mikrometer dan diameter 0,5 mikrometer. Cara pengukuran yang digunakan adalah observasi dengan skala nominal. Yang terakhir yaitu identifikasi bakteri Escherichia coli. Didefinisikan kandungan bakteri E. coli pada sampel nasi jinggo. Cara pengukuran yang dilakukan yaitu penanam pada media selektif dan diferensial. Jika positif, media CCA akan menumbuhkan koloni yang berwarna biru gelap dengan skala pengukuran nominal yang memiliki kategori positif dan negatif. Selanjutnya kita akan membahas bab 4 atau metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan rancangan penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, di mana bertujuan untuk menggambarkan angka lempeng total dan identifikasi bakteri Escherichia coli pada nasi jinggo yang dijual di wilayah Denpasar Timur. Selanjutnya itu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini diambil pada penjual nasi jinggo yang berada di wilayah Denpasar Timur. Kemudian pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium bakteriologi, jurusan teknologi laboratorium medis, Poltekkes Kemenkes Denpasar. Adapun waktu penelitian yang dilakukan yaitu pada bulan Januari sampai dengan April tahun 2021. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang nasi jinggo yang dijual oleh 52 pedagang di wilayah Denpasar Timur. Kemudian adapun sampel yang digunakan adalah sampel nasi jinggo yang dijual di wilayah Denpasar Timur.
Adapun unit analisis, jadi unit analisis dalam penelitian ini yaitu nasi dan lauk pauk pada nasi jinggo. Kemudian adapun besaran sampel, jadi besaran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 14 sampel. Kemudian yang terakhir yaitu teknik sampling. Jadi pada penelitian ini menggunakan teknik sampling probability sampling, di mana setiap objek atau elemen memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Jadi pedagang nasi jinggo di wilayah Denpasar ini memiliki jumlah yang bervariasi. Maka penentuan pedagang nasi jinggo yang akan diambil sebagai sampel melalui 2 tahap atau disebut dengan two-stage cluster sampling. Tahap pertama ini dilakukan untuk menentukan sampel daerah, yang kemudian dengan tahap kedua yaitu untuk menentukan pedagang yang akan diambil sebagai sampel. Ini adalah jumlah pedagang nasi jinggo yang pada masing-masing kelurahan di wilayah Denpasar Timur. Adapun tahap pertama dalam menentukan jumlah sampel di desa yang akan diambil dilakukan dengan menggunakan fraction 50% dan dipilih secara random atau acak. Kemudian didapatkan hasil yaitu 6 desa atau kelurahan. Yang pertama yaitu Kelurahan Danginpuri dengan jumlah 3 pedagang. Yang kedua yaitu Kelurahan Sumerte dengan jumlah 4 pedagang. Yang ketiga yaitu Desa Sumerte Kau dengan 3 pedagang. Yang keempat yaitu Desa Kesiman Kertelangu dengan 6 pedagang. Yang kelima yaitu Desa Kesiman Pentilan sebanyak 4 pedagang. Dan yang terakhir yaitu Desa Penakti Danginpuri sebanyak 4 pedagang. Jadi jumlah pedagang nasi jinggo yang diambil seluruhnya yaitu 27 sampel. Dari hasil pertama akan ditarik kembali sampel tahap kedua secara acak dan berimbang dengan fraction 50%, sehingga diperoleh 14 pedagang nasi jinggo yang digunakan sebagai sampel. Untuk pengambilan sampel nasi jinggo kemudian digunakan teknik proporsional, di mana tiap pedagang nasi jinggo diambil 1 porsi nasi jinggonya sehingga mendapatkan besaran sampel yaitu sebanyak 14 buah nasi jinggo. Selanjutnya yaitu jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis pengumpulan data. Jenis pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pemeriksaan angka lempeng total dan identifikasi bakteri E. coli pada nasi jinggo. Kemudian data sekunder diperoleh dengan mengutip gambar peta wilayah Denpasar Timur. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua yaitu observasi. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa alat tulis dan juga kamera yang digunakan untuk mengambil dokumentasi. Kemudian instrumen pada pemeriksaan laboratorium yang digunakan meliputi alat, bahan, reagen, dan juga media yang digunakan dalam pemeriksaan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium. Yang pertama dilakukan pengambilan sampel. Sampel dimasukkan ke dalam cool box dan diberi label, kemudian dimasukkan ke dalam refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius selama 10 jam, lalu dibawa ke laboratorium bakteriologi untuk diperiksa. Yang kedua yaitu proses preparasi sampel. Sampel nasi jinggo ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu dituangkan NaCl fisiologis dan dihomogenkan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan angka lempeng total. Yang pertama disiapkan 3 buah tabung reaksi yang berisi 9 ml NaCl 0,9%. Kemudian disiapkan Petri dish dan diberi label sesuai dengan masing-masing pengenceran dan juga kontrol. Selanjutnya diambil 1 ml sampel, kemudian masukkan ke dalam tabung 1, lalu homogenkan sehingga diperoleh pengenceran 10⁻². Lalu dari pengenceran 10⁻², dipipet 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung kedua. Dihomogenkan sehingga diperoleh pengenceran 10⁻³ Selanjutnya, dari pengenceran 10⁻⁻1 sampai dengan 10⁻³ diambil dari masing-masing pengenceran sebanyak 1 ml sampel, kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri. Selanjutnya, masing-masing cawan Petri yang berisi sampel dan kontrol
dituangkan media platform agar sebanyak 15-20 ml lalu homogenkan. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam dengan posisi cawan Petri dalam keadaan terbalik. Selanjutnya, pembuatan kontrol dibuat dengan memasukkan 1 ml NaCl 0,9%, dimasukkan ke dalam Petri dish, kemudian dituangi 15-20 ml platform agar yang masih hangat, lalu dihomogenkan dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Adapun cara perhitungan yang dilakukan untuk menentukan angka lempeng total, yaitu jumlah koloni yang memenuhi syarat dikurang kontrol, kemudian dikali pengenceran, dan dibagi jumlah Petri yang memenuhi syarat. Selanjutnya, yaitu identifikasi bakteri Escherichia coli. Yang pertama yaitu pembuatan media CCA, kemudian melakukan penanaman sampel pada media CCA. Apabila positif, maka koloni yang tumbuh pada media akan berwarna ungu. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji biokimia indol atau penanaman pada media SIM. Pada uji ini akan ditambahkan reagen Kovacs, kemudian apabila positif akan menghasilkan lapisan reaksi yang berwarna merah muda. Baik, selanjutnya itu pengolahan dan teknik analisis data. Jadi teknik pengolahan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik pengolahan data secara tabulating data, yaitu data yang disajikan dalam tabel dengan diberikan narasi. Yang kedua yaitu analisis data. Hasil dari pengujian angka lempeng total dibandingkan dengan kenyataan di lapangan atau hasil pemeriksaan dengan teori-teori yang ada, serta dengan persyaratan BPOM RI tahun 2012. Apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Sedangkan identifikasi E. coli hanya dinyatakan positif ataupun negatif. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.